ketika ada pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat merespon apa yang saya sampaikan. Apapun judulnya, saya ini kan cuman warga negara biasa. Tapi pernyataannya direspon secara terbuka oleh pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena jarang-jarang pejabat publik itu mau berinteraksi secara langsung dengan warga negara biasa. Nah, yang kedua memang ada mengukur bagaimana seorang gubernur yang tingkat penerimaannya cukup luar biasa disukai oleh rakyat dengan kinerja di wilayahnya. Di data BPS itu kok saya melihat kenapa ya Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi dengan kualitas hidup yang baik. Itulah yang saya sebut sebagai anomali, kok bisa. Bahkan terlepas dari perdebatan panjang kali lebar, kanan kiri, KDM itu apapun judulnya, senior saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Di HMI beda pendapat, beda pikiran, itu adalah hal-hal yang biasa. Dan dalam tradisi HMI kalau ada senior seperti KDM harus kita panggil Kanda. Jadi Kanda Gubernur, mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, perlu diluruskan panjang kali lebar. Apapun judulnya, sebagai adinda perlu untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendukung Kang Deddy Mulyadi dimanapun kalian berada. Nah, ada info terbaru nih terkait dengan Adi Prayitno yang kemarin ya mengkritik KDM, mempertanyakan kinerjanya di Jabar. Nah, sekarang dirinya meminta maaf. Lalu ada juga si Dorna yang lagi-lagi menyudutkan dan menyerang KDM dengan menyebut katanya KDM itu overacting. Nah, lihat KDM yang makin hari makin moncer, makin dicintai warga Jabar, si Dorna ternyata makin kepanasan nih. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Halo guys, selamat pagi semuanya. Banyak sekali yang mention saya di media sosial. Banyak juga yang japri. Dan bahkan percakapan di sejumlah grup WhatsApp soal tanggapan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menanggapi pernyataan saya di sebuah podcast di mana saya mengutip data BPS. Di situ BPS tidak memasukkan Jawa Barat sebagai provinsi yang masuk 10 besar yang memiliki kualitas hidup yang baik. Itulah yang sepertinya membuat Kang Deddy Mulyadi merespon pernyataan saya, dan seperti yang kita tahu, respon Kang Deddy Mulyadi ini cukup viral, ramai, dan menjadi pergunjingan publik hingga saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu saya merasa surprise ketika ada pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat merespon apa yang saya sampaikan. Apapun judulnya, saya ini kan cuman warga negara biasa. Saya ini rakyat biasa, bukan elit, bukan pejabat publik, bukan ningrat politik, apalagi darah biru politik, apalagi oligarki. Tapi pernyataannya direspon secara terbuka oleh pejabat publik seperti Kang Deddy Mulyadi. Itulah yang saya sebut sangat surprise, karena jarang-jarang pejabat publik itu mau berinteraksi secara langsung dengan warga negara biasa. Nah, yang kedua memang ada dua podcast yang saya datangi untuk bicara. Salah satu topiknya adalah soal mengukur bagaimana seorang gubernur yang viral, gubernur yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, gubernur yang tingkat penerimaannya cukup luar biasa, disukai oleh rakyat dengan kinerja di wilayahnya. Karena salah satu topiknya adalah KDM, panjang kali lebar kita diskusinya di situ. Salah satu data yang saya coba untuk sodorkan yaitu soal data BPS. Di data BPS itu kok saya melihat kenapa ya Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi dengan kualitas hidup yang baik. Kenapa saya sodorkan? Tentu karena sosok KDM yang saya kira sudah menjadi spotlight secara politik, viral, ramai, dan nyaris tak ada hari tanpa percakapan dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi kok data BPS Jawa Barat tidak masuk 10 besar? Itulah yang saya sebut sebagai anomali, kok bisa. Bahkan kalau kita cek misalnya ya, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat itu misalnya meningkat, sekalipun tidak signifikan, dan bahkan kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa ditekan, kan kira-kira begitu. Tapi kenapa data BPS itu tidak memasukkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan 10 besar kualitas hidup yang baik?
Itu yang sebenarnya kalau mau jujur itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritikal saya. Kenapa BPS tidak memasukkan itu? Jadi kalau mau dicek sebenarnya adalah data BPS. Kenapa tidak dimasukkan itu Jawa Barat sebagai provinsi dengan wilayah yang memiliki kualitas hidup yang baik. Dan bahkan kalau mau jujur soal data BPS ini 9 Juli yang lalu, kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu lah, sudah saya upload di Instagram saya. Saya kasih caption, loh kok bisa gubernurnya yang viral, terkenal, provinsinya tidak masuk 10 besar dengan kualitas hidup yang baik. Itu sebulan yang lalu loh, bukan cuma sekarang-sekarang ini saja. Sebelum ada rame-ramean kayak gini, saya sudah mempertanyakan itu. Lihat aja di IG saya itu, 9 Juli, saya memposting begitu. Soal data BPS yang tidak memasukkan Jawa Barat, tidak masuk 10 besar provinsi kualitas hidup yang baik. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya sebagai peneliti tentu saja sangat terbuka untuk dikoreksi, mendapatkan tanggapan balik, feedback balik. Namanya juga peneliti, namanya juga manusia, namanya juga hidup di dunia, nggak mungkin benar 100%. Ya. Dan saya sangat terbuka untuk melakukan koreksi panjang kali lebar, masukan-masukan dari berbagai kalangan. Misalnya belakangan ini banyak sekali yang mengatakan harus dibaca secara utuh. Data itu tidak absolut, dia dinamis, panjang kali lebar, cara membandingkannya dengan panjang kali lebar, oke. Perdebatan itu tentu akan menarik kalau ada seminar dan diskusinya. Kalau lewat diskusi medsos kayak gini pasti nggak clear. Tapi secara prinsip saya selalu menerima masukan, sanggahan, dan feedback apapun. Bagi saya adalah sesuatu yang memang harus dilihat secara signifikan. Intinya kita pun juga terbuka terkait dengan masukan-masukan apapun. Nah itu adalah faktor yang ketiga. Nah yang keempat, banyak sekali yang mengatakan Adi ini kerjaannya kritik-kritik KDM terus. Saya ingin katakan 10 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu, dan bahkan 1 tahun yang lalu, saya bikin video yang saya upload di channel YouTube Politik Syaun. Saya di situ mengapresiasi kinerja KDM. Yang saya apresiasi adalah model komunikasinya. Cukup luar biasa. Jarang-jarang pejabat publik yang mau pamer dan mengamplifikasi semua hal yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Termasuk juga saya menyebutkan di situ bahwa kiblat politik itu sudah berubah, bukan lagi Jakarta, tapi juga sudah pindah ke Jawa Barat. Dulu biasanya gubernur Jakarta itu adalah kiblat politiknya. Sekarang ketika KDM jadi gubernur, pindah secara perlahan. Kiblat politik bukan lagi Jakarta, tapi pindah ke Jawa Barat. Saya pun juga mengutip ada survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja KDM itu hampir 100%. Saya kutip loh. Saya kutip 95% ya. Dan itulah yang sepertinya KDM itu kontak saya, WA dan telepon, menyampaikan ucapan terima kasihnya karena saya dinilai memberikan dukungan dan support secara terbuka. Disitulah kemudian ada interaksi dan komunikasi. Di sela-sela percakapan itu memang ada percakapan, kalau ada waktu kosong, kalau ada waktu yang cocok, bolehlah saya misalnya bersilaturahmi, ingin belajar, meneliti, termasuk juga ingin mendengarkan apa success story yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi soal apa yang dilakukan dan inovasi-inovasinya di Jawa Barat itu yang selalu viral dan menjadi percakapan publik. Tapi sekali lagi per hari ini perjumpaan itu nggak pernah terjadi, hanya sebatas komunikasi lewat WhatsApp. Satu-satunya saya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi itu adalah ketika beliau masih menjadi anggota Dewan dari Golkar. Dahulu kala ada diskusi di Golkar Jakarta yang salah satu narsumnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Saya juga hadir di situ tentang politik dan milenial. Disitulah perjumpaan satu-satunya dengan Kang Deddy. Jadi mungkin kita belum berjodoh dengan Pak Gubernur Jawa Barat untuk berinteraksi dan saling bersilaturahmi satu sama yang lainnya. Saya cukup memahami di tengah kesibukan beliau sangat susah pastinya untuk bersilaturahmi dengan kita yang warga negara biasa. Nah, yang paling penting adalah yang kelima. Terlepas dari perdebatan panjang kali lebar, kanan kiri, KDM itu apapun judulnya, senior saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Di HMI beda pendapat, beda pikiran, itu adalah hal-hal yang biasa, berdialektika, bantah-bantahan, saling sanggah, perkara biasa. Dan dalam tradisi HMI, kalau ada senior seperti KDM harus kita panggil Kanda. Jadi Kanda Gubernur, mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang tidak berkenan, perlu diluruskan panjang kali lebar, apapun judulnya. Sebagai adinda perlu untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Sebagai adinda mohon karena ada bagaimana data yang kurang petunjuk ke lengkap depan ya, ini Kanda Gubernur
supaya lebih dialogis, lebih komunikatif, dan ada sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, khususnya bagi kita sebagai warga negara biasa. Oke ya, clear semua. Terima kasih atas respon Kang KDM yang saya kira cukup konstruktif, cukup positif, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan fans KDM yang sangat aktif berkunjung di media sosial saya. Saya senang bersilaturahmi dengan bahasa yang macam-macam, dan sekali lagi saya tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh-aneh. Namanya juga silaturahmi. Oke guys, apapun judulnya, apapun perbedaannya, sekali lagi mari kita nikmati persoalan politik yang semacam itu biasa-biasa saja. Dan yang paling penting, jangan lupa ngopi. Mohon dimaafkan jika ada sesuatu yang tidak berkenan, perlu diluruskan panjang kali lebar. Apapun judulnya, sebagai Adinda perlu untuk mendapatkan feedback yang konstruktif. Alhamdulillah, akhirnya Mas Adi ke setelan pabrik, begitu loh. Mas Adi, mohon maaf kalau kemarin saya sempat mengkritik balik, mengcounterback kepada Mas Adi. Karena Mas Adi juga minta maaf sama KDM, ya saya juga minta maaf nih sama Mas Adi. Jadi begini Mas Adi perlu ketahui kenapa sih rakyat itu suka dengan analisis yang dilakukan oleh Mas Adi. Karena rakyat menilai analisis politik yang dilakukan oleh Mas Adi itu orientasinya rakyat, kepentingan rakyat. Nah, karena orientasinya itu kepentingan rakyat, landasan-landasan yang dibangun, argumentasinya itu berlandasan pada fakta dan data yang kredibel. Itulah ciri khas dari Mas Adi. Sebelum kemarin mengomentari KDM yang masyarakat menilai ini ada yang berubah nih dengan Mas Adi. Dan bisa tidak misalnya kita fair ngecek apa yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat? Ya per hari ini tidak bisa diukur misalnya. Apakah kemiskinan di Jawa Barat itu berkurang setelah KDM jadi gubernur? Kan enggak juga. Apakah tingkat pengangguran itu bisa ditekan? Enggak juga. Padahal kalau kita mau konversi secara jujur nih ya, saya belum bicara yang agak panjang kali lebar. Data BPS beberapa waktu yang lalu, Jawa Barat itu tidak masuk provinsi yang memiliki kualitas hidup yang baik. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyapa abangku tercinta. Ini pengamat yang sangat akurat analisisnya, akademisi yang sangat mumpuni metodologi cara pengajarannya, Bang Adi Prayitno. Terima kasih Bang, terus menerus memberikan otokritik pada saya, terutama menyoroti persoalan kedikenalan saya melalui media sosial dengan kerja yang dilaksanakan tidak sebanding. Ya memang Bang, saya akui itu benar. Dan Abang mengatakan, saya 3 hal yang saya lihat Abang soroti. 1, ternyata angka kemiskinan di Jawa Barat tidak mengalami perubahan, begitu-begitu saja, tidak mengalami penurunan. 2, angka pengangguran juga sama, penganggurannya tidak mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat tidak masuk 10 besar provinsi yang memiliki IPM yang memadai. Barangkali Abang bisa lihat data BPS tahun 2025 dan 2026 Bang. Siapa tahu Abang lupa. Di data BPS 2025-2026 semenjak saya memimpin, angka pengangguran mengalami penurunan. Memang tidak terlalu besar Bang, tetapi ada penurunannya. Yang kedua, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, memang belum sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai IPM Bang, memang sudah sejak lama Jawa Barat rankingnya bawah. Tetapi di 2025 itu udah data BPS-nya ada, bahwa Jawa Barat itu peringkat pertama nasional mengalami kenaikan angka IPM dalam tahun 2025. Itu deltanya tinggi Bang. Semoga otokritik Abang bisa memacu saya untuk bekerja, melayani masyarakat dalam setiap hari. Dan catatan penting, apa yang diraih oleh Jawa Barat itu bukan kinerja gubernur, tapi kinerja seluruh warga Jabar, dari mulai RT, kepala desa dan kelurahan, camat, bupati dan wali kota. Karena Jawa Barat gubernurnya
Ya kerjanya ngonten aja, gimana berhasil ya Bang ya. Dengan alasan itu di tanah negara, memang tanah negara punya si Dedi. Mungkin itu buka adap teh. Kritik mengkritik gue Dari permana nih ya. Tak habis-habis terus menyudutkan batur KDM. hormat, batur mah soson-soson, yang ngomong susah sisi. Emang sahana maneh teh babaturan lagi lain, hari ngomong asal jeplak wae. Emang sih teh tanah negara mah lain milik Kang Deddy Mulyadi. Tapi lamun ayeuna misalkan trotoar gitu. Yang masyarakat teh. Kan jeung maneh ge eta mah lain Kang Dedinya di pemerintah. Terus eta trotoar di eusian ku saurang, eta kan hak masyarakat. Enggak sih atuh kabeh sia Jawa Barat nyeun imah sakalian nih trotoar. Maneh teh bisa ngabedakeun mana hak masyarakat umum jeung mana hak masyarakat pribadi. Jadi nu umum mah teu meunang di eusian ku sasaha sia teh. Da eta mah hak yang layak umum, yang sakabeh jelema, lain yang sebagian golongan. Waduh. Tanggung jawabnya gubernur atau tugas tanggung jawabnya bukan gubernur. Waduh, ini ada Bang Rio ya, mempertanyakan kepada saya sebagai aktivis yang selalu mengkritik Deddy Mulyadi katanya tentang tupoksi gubernur dan wali kota. Sebenarnya mudah, Bapak tinggal di googling aja tugas pokok dan fungsi gubernur, tugas pokok dan fungsi wali kota dan bupati ya. Itu ada di Google semua ya. Namun prinsipnya beginilah, bahwa gubernur ini adalah pemimpin pemerintahan provinsi ya, bekerja sama dengan DPR untuk mengatur pemerintahan seprovinsi ya. Bukan sebagai eksekutor, hanya koordinator ya. Lalu kemudian bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah, kabupaten dan kota. Jadi sifatnya jelas hanya koordinator. Tapi Deddy Mulyadi ini menjadi eksekutor di setiap kabupaten kota. Dorna. Makanya kita ribut ya. Kenapa? Ini udah overlapping si Deddy Mulyadi ini. Bukan dia yang harus mengeksekusi warung-warung digusurin seenaknya ya, tidak digantikan dengan warung baik di kota Bandung, di Subang, di Bogor dan lain-lain ya. Itu sebenarnya tugas fungsinya bupati. Begitu juga Deddy Mulyadi menggusur rumah-rumah di Bekasi ya, di Karawang, bukan tugas pokok dia itu ya. Dia hanya koordinator, bukan eksekutor. Apa yang terjadi? Masyarakat hanya digusur, tidak digeser. Ya, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam kehidupan masyarakat di sana, itu yang lebih duluan wali kota dan bupatinya. Ya, bagaimana sekarang di Bekasi jadi banyak gelandangan yang digusur oleh Deddy Mulyadi itu, rumah-rumahnya jadi nggak punya rumah, jadi gelandangan, jadi dinamika kemiskinan di Bekasi. Lalu bagaimana di Karawang? Ya, ratusan rumah digusur sama Deddy Mulyadi. Sekarang jadi gelandangan. Nah, belum tentu Bupati Karawang sepakat dengan cara Deddy Mulyadi yang hanya menggusur, tidak dengan menggeser. Nah, inilah overlappingnya Deddy Mulyadi. Dan dia tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu, Prabowo, banyak hal yang tidak sejalan dengan Deddy Mulyadi. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan di sebuah podcast priangan.com. Ya, bagaimana Deddy Mulyadi soal MBG itu bertentangan. Soal sawit, Prabowo ingin B50 berjalan ya secepatnya agar bahan bakar bisa dengan organik. Lalu Deddy Mulyadi malah melarang sawit di Jawa Barat. Ya, kan tidak sejalan. Dia malah ngambil pekerjaan bupati dan wali kota, bahkan mau sampai ke desa katanya. Nah, Deddy Mulyadi ini udah jelas overlapping ya. Durna, di luar kebiasaan, bukan di luar kebiasaan, di luar aturan.
terus Bagaimana menerus sekarang menyudutkan kebijakan yang pusingnya dilakukan oleh KDM ya. Kabupaten Bogor ya, tambang ditutup oleh Deddy Mulyadi, sekarang masyarakat ratusan ribu yang kemiskinan, miskin akut, karena mereka di sana biasa bekerja di tambang, penghasilannya dari tambang. Nah, bahkan mati 3 kecamatan di sana ekonominya. Warung-warung pada tutup, tambal ban aja tutup. Nah ini yang pusing siapa? Bupati. Nah inilah overlappingnya Deddy Mulyadi. Belum lagi hal-hal lain. Jadi Deddy Mulyadi ini bekerja dengan menerawang di pikirannya sendiri, ditunjang oleh konten dan dielulukan oleh para pemujanya, ya, para pendukungnya yang tidak paham tentang tupoksi seorang gubernur yang sebenarnya. Sekarang di Bandung banyak orang yang tadinya berdagang sekarang tidak ada lagi penghasilan. Yang pusing siapa? Wali kota. Ya. Bahwa kejahatan meningkat di kota Bandung itu karena adanya kemiskinan yang meningkat. Miskin akut, hidupnya darurat, akhirnya pencurian banyak di mana-mana. Begitu juga di Bogor Barat, banyak pencurian. Nah, kalian kan hanya bagaimana mengagung-agungkan Deddy Mulyadi. Ya, kalau ada yang mengkritik, seakan-akan yang mengkritik itu kebencian atau kepentingan politik lah. Ya, kalian harusnya pakai ini. Kalian tinggal googling kok, gampang. Ya, bahwa tugas Deddy Mulyadi ini hanya koordinator. Ya, sebagai gubernur ini kepanjangan tangan dari pemerintah. Bukan jadi eksekutor seperti sekarang yang jadi banyak orang miskin akut di mana-mana, setiap kabupaten kota, dan bupati wali kota pusing sendiri sekarang. Asal kalian tahu. Demikian aja dulu ya. Gampang sebenarnya, tinggal googling. Oke? Nah, itu dia teman-teman semuanya. Adi Prayitno yang meminta maaf ke KDM terkait kritikannya kemarin soal apa itu? Indeks IPM di Jabar yang gak masuk 10 besar. Lalu ada juga si Durna yang lagi-lagi dan lagi-lagi ya terus menyudutkan program-program yang dilakukan oleh KDM. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.